Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pria muda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang bising turun ke keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang ingin dikeluarkan dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera para anggota gerbang PAN meletus menjadi seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiaoyan. Pandangan mereka memiliki beberapa antisipasi. Keterampilan alkemis Xiaoyan terkenal setelah persaingannya dengan Han Xian. Namun, memiliki keterampilan penyulingan obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat ini yang dipenuhi dengan kekerasan, hanya tinju yang paling kuat yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, pada penampilan Xiaoyan semua orang ingin melihat apakah pemuda ini yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan serius. Saat Xun terguncang kembali, dia merasakan kekuatan yang akrab. Cahaya keemasan yang kuat yang dia aglomerasi di tangannya berangsur-angsur menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut itu untuk mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan perang. Baru saat itu dia diam-diam menenangkan hatinya yang terangkat. Xiaoyan Gege, waktu yang tersisa milikmu, ucap Xun. Hei, Xiaoyan, kamu akhirnya mau muncul. Bai Cheng menggelengkan bahunya ketika kakinya dengan keras menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiaoyan meliriknya saat tangannya berguling. Penguasa berat Xuan yang sangat besar muncul. Tangan kanannya dengan erat memegang gagang penguasa dan melambaikannya dengan kejam. Segera angin kencang yang membawa suara berdengung muncul di arena. Sepertinya Senior Bai Cheng benar-benar merindukanku. Sayangnya, Senior Bai Cheng bukan wanita. Kalau tidak, saya akan sangat senang, ucap Xiaoyan. Orang-orang di galeri tontonan melihat sekitarnya tidak bisa membantu tetapi meledak dengan tertawa ketika mereka mendengar suara bercanda Xiaoyan. Sudut mata Bai Cheng berkedut saat dia dengan dingin berkata, "Lidah yang tajam. Kali ini saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk menginstruksi diri Anda dan melarikan diri," ucap Bai Cheng. "Tidak perlu mencari alasan. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan kepada Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari kita selesaikan semua skor dari masa lalu." Xiaoyan tertawa lembut. Penguasa beratnya mendarat keras di tanah yang keras. Berat yang kuat menyebabkan beberapa garis retak kecil terbentuk di tanah. Akhirnya Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia membalas Bai Cheng. Hahaha, bagus, Anda punya nyali. Namun karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya, jawab Bai Cheng. Sukacita segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa terbahak-bahak ketika melihat bahwa Xiaoyan tidak mencoba melarikan diri kali ini dan malah mengambil inisiatif untuk menerima tantangan.
Senyor Bai Cheng, Anda masih mengatakan omong kosong seperti yang biasa Anda lakukan, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa. Wajahnya mungkin terlihat harmonis, tetapi kata-kata yang dia keluarkan menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi semakin suram. Mudah-mudahan mulutmu ini tidak akan berakhir memohon belas kasihan nanti, jawab Bai Cheng. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram Xiaoyan terdengar. Dia memegang tombak panjang berwarna kuning gelap dengan erat di tangannya. Tubuh tombak bergetar sedikit dan Douki yang kaya warna kuning melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Afinitas dasar, Douki. Xiaoyan mengangkat alisnya ketika dia melihat warna Douki dari Bai Cheng. Douki dari pertalian ini berspesialisasi dalam kekokohan dan tahan lama. Dibandingkan dengan orang-orang dengan level yang sama, waktu yang bisa dilawan seseorang akan jauh lebih lama. Selain itu, Douki jenis ini fokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain, seseorang bisa mengandalkan kekayaan Douki yang tahan lama untuk menyeretnya keluar sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang yang memiliki kedekatan dengan Douki ini, kekuatan liar dan keras dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiaoyan sedikit memutar tubuhnya. Douki berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah permukaan Douki, aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang yang tercengang ketika mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Hah? Douling? Shun Er, Huja, dan Wu Hao di galeri tontonan saling bertukar pandang. Mata mereka menunjukkan kejutan dan sukacita. Itu tidak terduga bahwa Xiaoyan benar-benar menembus kelas Douling setelah tidak melihatnya selama 2 bulan. 1 level per bulan. Kecepatan pelatihan ini adalah sesuatu yang menjalani retret pelatihan di dalam menara pemurnian Ki Api Langit. Sepanjang hari tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Orang ini, dia benar-benar mencapai kelas Douling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lainnya menampilkan wajah yang sama-sama penuh kejutan. Saat itu ketika mereka telah bertemu Xiaoyan di pegunungan yang dalam, kekuatan Xiaoyan berada di sekitar 8 atau 9 bintang Dadoshi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak jauh dari kelas Douling, mereka yang secara pribadi telah mengalami langkah ini jelas tahu apa jenis akumulasi sulit yang harus dilakukan seseorang untuk menerobos penghalang antara Dadoshi dan Douling. Oleh karena itu mereka tidak bisa menahan perasaan kaget ketika mereka melihat tingkat kekuatan Xiaoyan. Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya. Tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada jarak 6 bintang antara Bai Cheng dan dia. Ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diganti, ucap Yan Hao. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara selain terkejut. Saya yakin dia bisa menang, ucap Han Yu. Senyum muncul di wajah dingin Han Yu di samping. Saat itu ketika Xiaoyan hanya bintang 5 atau 6 Dadoshi, dia sudah bisa membuat bahkan bintang 3 Douling merasa sangat ketakutan. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Douling. Han Yu masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar, terlepas dari kenyataan bahwa Bai Cheng 6 tingkat lebih kuat. Aku juga memiliki kepercayaan padanya. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu, ucap Lin Xiuya. Lin Xiuya dengan malas merentangkan pinggangnya. Tatapannya terlempar ke sosok manusia yang samar di daerah gelap sementara dia tersenyum dan berbicara. Saat ketika galeri tontonan mendidih karena ki yang telah ditampilkan Xiaoyan, Bai Cheng juga terkejut. Ketakjuban melintas di matanya. Lama kemudian, kesungguhan tambahan muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, "Tidak heran kamu bahkan lebih arogan kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatan Anda telah maju," ucap Bai Cheng. Tubuh Xiaoyan sedikit bergetar.
Suara jelas dari tulangnya bertabrakan tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang setelah ini berlanjut untuk sementara waktu. Dia sedikit tersenyum ketika dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya untuk menatap Bai Cheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkramannya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan maju beberapa langkah ke depan saat penguasa berat di tangannya diseret ke tanah. Itu memancarkan suara. Pada saat yang sama, itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiaoyan ketika yang terakhir secara bertahap mendekat. Dia merasakan bahwa Qi semakin kuat dan tangannya mengencangkan cengkramannya pada tombak panjang berwarna kuning itu sedikit. Matanya menatap langkah Xiaoyan dengan saksama. Sama seperti Xiaoyan telah melangkah ke radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, teriakan rendah dipancarkan dari mulut yang terakhir. Dauki kuning gelap yang kuat yang seperti air kuning pekat keluar dari tubuhnya. Kaki Bai Cheng berat menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kuning. Dauki dengan cepat diaglomerasi di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Dauki, tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang memotong udara. Kekuatan pengisian bintang 6 Dowling yang kuat akan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan batu besar di tempat. Xiaoyan tidak bertemu serangan pembukaan ganas dari Bai Cheng secara langsung. Cahaya berwarna perak samar sebagian terlihat di kakinya saat tubuhnya bergoyang anehnya menghilang dari tempat aslinya. Ekspresi Bai Cheng sedikit berubah setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas garis hitam melintas. Alarm segera menyala di hatinya. Di masa lalu, Xiaoyan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pikiran ini melintas di jantungnya dengan cara seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Cheng tiba-tiba berubah arah dan menusuk dengan eksplosif ke punggungnya. Suara jelas yang membawa beberapa bunga api keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menembus di belakangnya memblokir penguasa hitam besar. Kekuatan kuat yang terkandung pada penguasa hitam menekan tombak panjang sampai sedikit membungkuk. Kekuatan fisik orang ini juga telah melambung tinggi. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia naik level, seharusnya tidak ada peningkatan besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau reaksi, orang ini tampaknya telah benar-benar berubah dari dirinya sebelumnya. Gumam Bai Cheng. Wajah Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Hatinya juga tampaknya memiliki gelombang liar mengerikan yang bergulir di dalamnya. Xiaoyan secara alami tidak terganggu oleh guncangan di hati Bai Cheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat supresif. Saat itu dengan keras menebas lengan Bai Cheng. Penguasa yang awalnya sangat berat menari bahkan lebih lincah dan rumit di tangannya daripada tombak panjang di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan kejam ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Namun, Bai Cheng bagaimanapun adalah Dowling bintang 6 yang kuat dan secara bertahap menjadi mantap di bawah serangan Xiaoyan yang sangat berat. Dauki yang kuat dari bintang 6 Dowling berkerumun dengan cara yang kuat dan menerima serangan Xiaoyan yang berisi beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas dendam dengan kuat. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular beracun yang disembunyikan di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menusuk ke Xiaoyan, itu akan menyerang beberapa tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan pertempuran. Dauki hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna.
Setiap kali penguasa yang berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan mengguncang dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata atau lanjang. Riak ini akan menyebar dan benang-benang garis retak mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Bung! Penguasa yang berat dan tombak panjang saling menekan. Xiaoyan bertabrakan dengan Bai Cheng. Saat angin menyebar, Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiaoyan mundur 4 langkah. Jelas Xiaoyan mungkin memiliki keunggulan dalam kekuatan fisiknya, tetapi pada saat itu, ketika pihak lain menggunakan Daoqi yang kuat dari bintang 6 Dowling, ia masih lebih lemah. Anggota geng putih menggunakan kesempatan untuk mengolok-ngolok dan menertawakan kutukan. Itu hanya kekuatan kasar. Itu bahkan tidak bisa masuk ke mataku. Bai Cheng melambaikan tombak panjangnya setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan itu. Dia dengan dingin tertawa. Jika kamu masih akan bergantung pada kekuatan kasar ini setelah ini, kamu hanya harus turun sendiri, ucap Bai Cheng. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi senyum dingin ketika dia mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa yang berat itu ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Setelah pembentukan segel tangan, api berwarna hijau panas tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Namun sesaat kemudian, api panas tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiaoyan dengan cara seperti kilat. 3 perubahan api misterius. Perubahan teratai hijau, teriak Xiaoyan. Xiaoyan berteriak lembut di dalam hatinya. Tubuhnya langsung bergetar. Energi liar dan keras tiba-tiba melonjak keluar dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiaoyan terangkat saat dia merasakan Daoqi di dalam tubuhnya melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Xuan berat saat dia memandang Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini lagi," ucap Xiaoyan. Saat kata-kata Xiaoyan terdengar, ledakan terdengar. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang bergegas meledak ke Bai Cheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah. Momentum pengisian yang kuat itu sama seperti binatang ajaib berbentuk manusia yang memiliki sejumlah besar kekuatan pengisian. Xun Er dan yang lainnya sadar bahwa Xiaoyan tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Karena itu mereka tidak merasa terkejut ketika mereka melihat bahwa kekuatannya saat ini telah sangat melambung. Namun Lin Xiuya dan yang lainnya dari atas secara tidak sadar mengeluarkan suara yang terkejut. Mereka yang memiliki kekuatan yang kuat secara alami dapat menemukan bahwa kekuatan Xiaoyan saat ini hampir menyusul Bai Cheng. Peningkatan besar semacam ini atau lompatan kekuatan benar-benar membuat orang lain heran. Bagaimanapun, itu adalah kesenjangan total bintang 6. Orang ini... Tidak heran aku merasakan perasaan serius saat pertama kali bertemu dengannya. Sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu, ucap Lin Xiuya. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalam. Jelas letusan Xiaoyan ini telah melampaui harapannya. Di sampingnya mata Yan Hao menatap tajam ke Xiaoyan di bawah. Dari ekspresi wajahnya, dia tampaknya memiliki minat yang besar pada cara Xiaoyan yang tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dia juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelum tatapannya naik dan akhirnya mendarat di tempat yang agak gelap. Dia samar-samar bisa mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini, Bai Cheng benar-benar menendang pelat logam. Dia mungkin akhirnya menyerahkan rankingnya pada ranking kuat, ucap Yan Hao. Yan Hao menelusuri sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyum yang terguncang. Lin Xiuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah. Setelah Xiaoyan telah menampilkan 3 perubahan api misterius, kekuatannya tidak diragukan lagi mencapai dataran di mana ia dapat bersaing dengan Bai Cheng untuk waktu yang singkat.
Ketika Bai Cheng melihat Xiaoyan yang kinya tiba-tiba melonjak, wajahnya yang dingin dan tersenyum tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiaoyan yang bisa dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun dia tidak benar-benar memasukkan masalah itu ke dalam hatinya. Daripada apa yang dia pikirkan, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang, pada akhirnya adalah metode yang tidak ortodoks. Seseorang akan kembali ke bentuk aslinya setelah batas waktu berlalu. Rasa jijik dalam hatinya mulai sedikit terguncang oleh sosok manusia di depan yang membawa momentum kilat dalam serangannya. Pada saat ini Bai Cheng akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar meremehkan Xiaoyan sejak awal. Bai Cheng mengatupkan giginya dengan keras dan dengan kuat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menatap tajam ke Xiaoyan yang semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kalah dengan Xiao, peringkatnya di peringkat kuat mungkin segera digantikan oleh Xiaoyan. Selain itu, bahkan reputasi geng putihnya akan berkurang, yang mengakibatkan penurunan besar dalam posisi mereka di Akademi Dalam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya untuk berurusan dengan Xiaoyan di depannya, dia harus menggunakan semua cara untuk mengalahkan Xiaoyan. Sungguh orang yang liar dan sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli di ranking kuat hari ini. Taktik yang biasa-biasa saja ini menyebabkan rasa percaya diri Anda menjadi sedikit terlalu penuh, ucap Bai Cheng. Beberapa ketajaman dingin menarik di wajah Xiaoyan. Daoki berwarna kuning gelap seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Cheng tanpa henti. Akhirnya itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan klaster cahaya seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air yang berputar-putar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Kelompok cahaya Daoki berwarna kuning bergetar. Itu segera mengeluarkan raungan rendah di bawah tatapan semua orang. Tombak panjang itu dengan cepat menembus dengan cara seperti kilat. Setiap kali tombak panjang menembus, banyak bayangan akan muncul di depannya. Kecepatan tombak panjang gemetar Bai Cheng sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, bayangan-bayangan tombak panjang ditutupi oleh ruang di depannya. Pada saat ini, Xiaoyan bergegas seperti binatang sihir langsung muncul tepat di luar blokade bayangan tombak. Hah? Tombak panjang berwarna kuning gelap berhenti di udara. Cahaya dingin aneh melintas di ujung tombak itu. Di bawah penguatan Daoki yang berwarna kuning gelap, masing-masing bayangan ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Bai Cheng memperhatikan Xiaoyan yang sudah berada di dekatnya. Teriakan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara teriakan itu, bayangan tombak panjang berwarna kuning gelap yang menutupi area di depan tiba-tiba meluncur keluar dengan eksplosif. Dalam sekejap, suara angin deras yang tajam mulai bersenandung di dalam lingkaran pertempuran, muncul sangat menusuk mata. Ada banyak bayangan tombak. Dengan mampu menggumpalkan begitu banyak bayangan dalam sekali jalan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Bai Cheng. Seorang anggota peringkat kuat memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah Dowling biasa, kemungkinan orang itu akan berakhir dengan sementara waktu di bawah serangan tajam Bai Cheng ini. Namun, pengalaman bertarung Xiaoyan tidak sedikit pun kalah dengan Bai Cheng. Selain itu, karena dia telah menampilkan perubahan 3 api misterius, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bai Cheng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin berhembus kencang, itu tidak menyebabkan Xiaoyan menunjukkan sedikit pun tanda menyusut ke belakang. Penguasa berat Xuan yang sangat besar di tangannya tiba-tiba diangkat, dan dia dengan segera menebasnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Jejak ayunan penguasa Xuan berat sangat biasa. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di dalamnya. Namun, peretasan biasa ini membawa kekuatan tiada tara yang dapat membelah gunung dan menghancurkan tanah. Tubuh penguasa membelah udara dan bahkan meninggalkan jejak hitam pekat di udara. Angin liar dan keras terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan kuat ini, tanah yang keras diam-diam retak, membentuk garis retak. Dari ini orang bisa melihat kekuatan serangan Xiaoyan saat ini. Cukup banyak orang di galeri tontonan mempunyai ekspresi yang berubah setelah melihat kekuatan besar serangan ini.
Pertarungan yang hebat ini benar-benar sedikit menarik. Banyak bayangan tombak yang mengandung angin tajam mengenai penguasa yang berat itu. Mereka berulang kali meletus ke suara jernih berbenturan logam. Bayangan tombak dengan cepat menghilang. Hanya riak-riak kuat yang menyebar dengan cepat memungkinkan orang untuk mengetahui dari mana pertukaran hebat itu terjadi. Sebagian besar gambar tombak menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa gambar tombak yang tersisa sebelum akhirnya melepaskan pertahanan tidak masuk akal mereka. Tubuh tombak diam dan tombak panjang seperti zat merobek udara dengan cara seperti kilat. Angin tajam menggumpal cepat di ujung tombak. Itu menembus tajam ke dada Xiaoyan. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia dengan tangkas menarik penguasa berat di tangannya. Segera, penguasa berdiri dengan berat di depannya seperti perisai hitam pekat. Tombak panjang berwarna gelap itu menghantam tubuh penguasa yang lebar. Saat keduanya bersentuhan, tubuh tombak itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiaoyan diseret di sepanjang tanah dan mundur sebanyak 2 hingga 3 meter sebelum dia berhenti. Bai Cheng mendengus dingin setelah bergetar dan memaksa Xiaoyan kembali. Tangannya yang memegang gagang tombak sedikit gemetar. Cahaya pada tubuh tombak tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya berwarna kuning yang menusuk mata yang seperti matahari bersinar dari dalam medan perang. Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih kuat, ular pasir energi berwarna kuning tiba-tiba bergegas keluar. Mulutnya yang besar dan buas berbenturan dengan penguasa yang berat itu. Bung! Suara ledakan yang hebat dan keras muncul dari titik di mana keduanya bertabrakan. Kekuatan riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Banyak garis retak menyebar berulang kali dari tanah keras di bawah kaki Xiaoyan. Telapak tangan Bai Cheng menghantam gagang tombak. Kekuatan bintang 6 Dadoshi dilepaskan tanpa cadangan pada saat ini. Kekuatan yang sangat kuat menghantam tubuh penguasa. Dengan mengangkat kuat di ujung tombak, penguasa berat hitam gelap itu mengeluarkan suara dan meninggalkan tangan Xiaoyan di bawah mata semua orang. Akhirnya itu berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke tanah di luar lingkaran pertempuran. Galeri tontonan menjadi gempar saat penguasa yang berat itu meninggalkan tangan Xiaoyan. Selain Xun Er dan yang lainnya yang memahami Xiaoyan dengan sangat baik, bahkan anggota gerbang Pan tanpa sadar mengecangkan tinju mereka yang terkepal. Wajah mereka dipenuhi dengan kecemasan. "Bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu?" ucap Bai Cheng. Serangan yang berisi semua kekuatannya akhirnya menyingkirkan senjata Xiaoyan. Dalam sekejap, Bai Cheng melihat bahwa kemenangan berada dalam jarak yang dekat ketika dia tertawa keras. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti saat terus-menerus dengan eksplosif ke dada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit merajut alisnya ketika penguasa yang berat meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa teknik tombak Bai Cheng bahkan lebih tajam dan lebih kejam daripada teknik Bai San. Tombak panjang itu seperti kilat. Ketika Xiaoyan merasakan rasa sakit menusuk samar yang naik dari dadanya, petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya. Tubuhnya bergetar sedikit dan bayangan yang sangat samar tetap di tempat. Tubuhnya di sisi lain telah muncul lebih dari 10 meter dari tempat aslinya. Tombak panjang tembus pandang dengan cara seperti kilat. Itu sedikit mengaduk dan memukulnya sampai berubah menjadi ketiadaan. Bai Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang jaraknya lebih dari 10 meter. "Apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya bisa menunjukkan beberapa. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan salahkan senior ini karena kejam jika saya memotong atau mematahkan lengan atau kaki Anda nanti," ucap Bai Cheng. Akademi Dalam tidak melarang seseorang untuk menggunakan gerakan pembunuh di tempat seperti arena pertempuran. Namun dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan menahan diri sedikit, kecuali hubungan kedua pihak sangat buruk. Bagaimanapun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan arena berjuang yang benar-benar berdarah. Xiaoyan mengabaikan Bai Cheng yang bangga. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum mengguncang tubuhnya sedikit. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap mata dingin yang serius milik Bai Cheng. Dia tertawa pelan, tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah dengan lembut, dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Cheng.
Tinjunya ditutupi dengan dauki berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat menghancurkan dengan keras ke kepala Bai Cheng. Kecepatan menakutkan yang ditampilkan Xiaoyan pada saat ini menyebabkan Bai Cheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya condong ke belakang sebagai tindakan refleks dan tinju yang membawa angin panas menyapu wajahnya, menyebabkannya merasakan sakit panas yang berapi-api. Orang ini, mengapa kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi? Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan mengerikan naik di hati Bai Cheng saat dia memarahi dengan cara bingung dan jengkel. Tidak mengerti Xiaoyan, Bai Cheng secara alami tidak tahu bahwa ketika Xiaoyan melepaskan diri dari penguasa Xuan berat, kekuatan bertarungnya akan sepenuhnya dilepaskan. Bagi orang lain, kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan fatal, tetapi bagi Xiaoyan, itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiaoyan yang memegang penguasa Xuan berat tidak menakutkan. Xiaoyan yang tidak bersenjata dan telanjang tangan adalah mesin pertarungan sejati. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.